Halo chicos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS. Wong Deso Sobat Spanyol. Ini udah nyampe di hotel tempat aku karantina selama 5 hari. Nah, terus tadi dibilang sih sama petugas hotelnya kalau kita nggak boleh keluar sama sekali, menerima makanan dari luar juga nggak boleh. Terus apalagi ya, kalau misalnya kita butuh apa-apa pokoknya harus ngubungin sama petugas hotelnya gitu. Terus kalau misalnya laundry juga diurusin sama mereka, terus makanan udah dikasih juga sama mereka. Setiap hari dapat 3 kali makan. Setiap hari kita dapat 3 kali makan, terus minum juga ada disediain, terus teh juga ada yang buat masaknya, teh kopi gitu ada juga disediain. Kalau menurutku sih tempatnya lumayan ya, lumayan besar juga. Ini tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya, satu kamar satu orang, nggak boleh lebih. Terus di sini coba kita lihat ada apa lagi. Oh, di sini kosong, nggak ada apa-apa. Ini ada kopi, buat kopi, teh, susu juga ada, krim gitu ada. Terus di dalam sini, dalam toiletnya udah ada seperti biasa amenities gitu. Terus udah ada tisu juga, ada sandal hotel yang aku nggak pernah temuin selama aku di Eropa atau selama aku di Spanyol. Mungkin karena aku hotelnya hotel bintang-bintang kecil-kecil gitu ya, jadinya nggak pernah dapat sandal. Terus sama di sini ada laundry bag. Ini kalau kita mau laundry boleh juga di sini. Terus udah tadi dikasih ini sih macam-macam sih tadi, kita suruh ngisi macam-macam gitu untuk menyatakan bahwa kita nggak sanggup untuk untuk membayar gitu. Nah, terus ini ada aturan-aturannya segala macam. Aku belum baca sih, belum sempat baca karena badanku udah rasanya lepek banget ya. Aku mau mandi dulu, setelah mandi baru nanti aku cerita-cerita lagi, oke? Jadi begitu sampai di bandara, terus kami langsung dibawa ke hotel ya. Semuanya langsung diarahkan. Nanti cerita lengkapnya aku akan ceritakan di vlog aku yang lain gitu. Cuman aku mau tunjukin ke kalian makanan aku di hari pertama. Begitu masuk hotel. Aku nggak suka buncis, tapi dikasihnya buncis, gimana dong? Aduh, capek deh. Nah, ini makanannya. Ini makan malam sih ya, sama ini. Ya. Gitu, itu sekilas. Terus udah dikasih air minum, teh, dan kawan-kawannya juga ya. Selamat pagi, ini adalah hari kedua dan ini adalah sarapan. Udah diantar tadi, barusan diketok kamarnya. Jadi ini adalah sarapannya. Ini nggak tahu nasi putih apa nasi uduk ya, kayaknya nasi putih ya, nasi putih. Ini ada sayur sama nggak tahu apa, ada roti, ada saus, sama ada buah gitu. Aku sarapan dulu ya. Jadi di setiap setiap pintu kamar itu ada meja-meja. Di sini tempat kita naruh makanan, tempat kita dikasih makanan. Terus makanan yang tempat makanan kosong. Terus baju kalau sampah taruhnya di bawah situ. Begitu terus setiap hari. Aku harus cepat-cepat masuk sebelum ditegur sama petugasnya. Gitu. Terus setiap jam 7 pagi di sini sih udah ada rule ya. Jadi makanan itu akan diantar mulai pukul 7 pagi, 12 sama jam 6 sore. Jadi diketok pintunya, itu menandakan bahwa makanan udah ada di depan dan kita tinggal masukin makanan dan kita bisa makan. Terus kita kemana-mana juga kita harus
pakai masker. Tapi kita nggak boleh keluar dari kamar kalau memang tidak berkepentingan. Kita hanya diizinkan keluar itu untuk swab aja. Selebihnya kita harus tetap di kamar. Kalau kita ada perlu-perlu, kita telepon ke resepsionis atau nanti kayak customer service-nya gitu. Nanti customer service-nya itu yang akan bantu mengarahkan gitu. Nah, tadi juga aku kebetulan aku lupa kemarin nggak bawa deodoran segala macam gitu. Aku bisa minta tolong mereka untuk ini beliin gitu, kayak ke minimarket. Pakai masker jadi ngomongnya agak-agak ini juga. Jadi begitu. Ini adalah makan sore, makan malam di hari kedua. Jadi kita lihat buahnya sih tetap sama ya. Jadi ada melon, ada pepaya sama semangka. Nah, ini ada pasta, ada nasi, ada sayur-sayuran, sama ini ada ayam, sama ini kayaknya ikan deh. Ini adalah siksaan yang hakiki buat aku. Ini adalah sarapan di hari ketiga ya. Ini ada nasi, omelet ini ya, telur dadar. Terus ini ada sayur, nggak tahu sayur apa. Terus ada ayam. Ini nggak tahu nih roti. Sama sambal. Dan buah nggak pernah ketinggalan. Buahnya selalu ini. Jadi mulai dari hari pertama sampai saat ini buahnya adalah melon, pepaya, sama semangka. Terus ini adalah makan siang. Makan siangnya itu ada, kalau sekilas aku lihat ya, ada mie, ada nasi, ada nih daging dipedesin gitu kayaknya, daging dipedesin, sama ini mungkin ikan tepung gitu. Dan buahnya tetap sama. Jadi kalau buah mendingan nggak usah ditunjukin kali ya, karena sama aja gitu. Jadi aku makan dulu ya. Ini adalah makan malam hari ketiga. Itu nasi, ini bihun goreng, ini kayaknya capcay gitu. Terus ini apa ya, ayam. Terus ini ada kayak, ceritanya mungkin kayak ayam crispy gitu kali ya. Ini ada kayak crispy-crispynya. Terus ini kayaknya ikan seperti biasa, ditepungin. Terus ini ada saus. Nah, yang berbeda adalah dessertnya. Dessertnya hari ini buah dan ada sedikit, atau nih, ini bolu apa tart ya. Ya pokoknya itulah, coklat ya. Kayaknya sih bolu tart, nggak tau lah. Itulah pokoknya manis-manis gitu. Jadi hari ini makannya ini ya. Aku makan dulu. Oh ya, sama aku udah bikin teh manis, karena kan ini karena ada tekonya, jadi kita bisa bikin teh manis kapanpun kita mau. Ini adalah menu makan siang di hari keempat. Untungnya bukan buncis karena aku nggak suka buncis. Ini ada daging, nggak tahu dimasak apa nih ya. Ini ada daging, ini ada kayaknya ikan lagi ditepungin. Ini enak loh. Dan sambal hijau, sambal cabai hijau. Oke, aku sama buah ya, nggak ketinggalan. Jadi nanti aku hari ini mau swab, karena ini hari keempat. Pulang dari swab baru mungkin aku makan. Oke? Jadi ceritanya hari ini aku pengen nyobain makanan baru yang tidak berhubungan dengan makanan jatah gitu. Jadi ini aku lagi pesan asinan Betawi. Coba kita lihat bagaimana rasanya ya. Kalau dilihat dari porsi dan harganya, lumayan sedikit ya.
Cuman kalau dilihat dari rasanya not bad. Sebetulnya kalau asinan itu aku lebih suka asinan Bogor ya. Mungkin karena ya udah lama tinggal di Bogor, jadi asinan Bogor itu menurut aku lebih jos. Jadi aku tak makan dulu ya, ngabisin makanannya. Halo chicos, hari ini adalah hari karantinaku yang keempat. Jadi aku udah ngelakuin 2 swab, swab yang pertama sama swab yang kedua. Terus tadi kan juga sempet ngobrol sama petugasnya yang ada di sana. Mereka bilang kalau misalnya memang tidak ada penjemputan ke kamar berarti hasilnya negatif, dan di hari ke-6 pagi, mulai dari jam 6 pagi itu kita udah bisa check out gitu. Jadi sementara ini bisa dibilang harap-harap cemas ya. Walaupun sebenarnya kalau aku mau bilang sih ya pede aja gitu. Kalau aku pasti bakalan hasilnya negatif gitu. Selama aku karantina di sini pun aku nggak pernah keluar. Terus keluar hanya untuk swab aja, cuma di dalam kamar. Terus juga nggak ngambil pokoknya nurutin lah apa aturannya lah gitu. Nggak terima pesanan apa, maksudnya yang antar-antar gitu juga enggak. Terus ya pokoknya berusaha semaksimal mungkin lah untuk menuruti apa yang ada di surat ini, di kertas ini gitu. Terus sejujurnya ada 2 hal sih yang membuat aku bosan ya. Satu, karena memang kita kan namanya di dalam satu kotak begini aja ya, pasti akan ada timbul rasa kebosanan. Terus ya memang ya dibilang bosan banget sih enggak juga, karena kan aku bisa bikin video, bisa bikin ngedit, bisa yang lain-lain lah gitu. Jadi enggak bosan banget sih enggak. Karena keluargaku dan teman-temanku juga gantian aja teleponnya, selesai satu lagi gitu. Jadi bisa dibilang aku termasuk boros baterai ini sekarang. Semenjak aku di karantina ini malah justru boros baterai. Biasanya aku ngecas kalau di Santander itu paling 1 kali, maksimal banget 2 kali. Ini bisa sampai 3 sampai 4 kali. Coba bayangkan sehari semalam ngecas HP-nya gitu. Ya bukan karena nontonin YouTube nontonin doang gitu, tapi juga yang lain-lain, karena ada telepon, ada video call segala macem gitu. Jadinya baterainya cepat habis gitu. Nah selain itu juga mungkin karena aku udah datang ya di Indonesia gitu, jadi di kepalaku tuh kan udah yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi sampai saat ini aku belum bisa makan makanan Indonesia yang seperti dengan keinginanku gitu. Jadi ya sabar-sabarlah sampai di hari ke-6 nanti gitu. Nanti aku akan ceritain apa aja yang aku makan, apa aja yang aku kerjain gitu. Sebenarnya sih kalau yang apa aja yang aku kerjain ya mungkin nanti kalian bisa lihat lah ya di Instagram aku atau ngeliat di TikTokku gitu, dengan atas nama yang sama ya, Safitri KWS. Itu mungkin kalian bisa lihat di situ juga gitu, apa aja yang aku kerjain gitu, keisengan aku, kegabutan aku gitu. Itu ada di Instagram, ada di TikTok gitu. Oh iya, TikTok itu aku baru bikin loh, karena tadinya aku pikir enggak lah, udah terlalu banyak gitu kayaknya Instagram sama YouTube aja kadang-kadang suka nggak kepegang gitu. Kata teman-teman udah bikin aja TikTok buat ngurangin kegabutan gitu. Ya udah akhirnya aku bikin TikTok deh. Jadi TikTokku baru banget ya, tolong disupport juga atas nama yang sama, Safitri KWS. Oke? Ini adalah makan malam hari ini. Ada nasi putih, ini kayaknya ikan lagi ditepungin, mie goreng,
Terus ini ayam disambelin. Ini sayurnya nggak tahu sayur apa ya, daun apa ya, nggak tahu. Ini kayak daun, kalau menurut ini kayak daun ubi deh kayaknya ya, sama sambal sama buah seperti biasa gitu. Aku makan dulu ya. Ini makan malam hari keempat. Ini adalah sarapan di hari kelima seperti biasa. Ini ada telur, ini tadi ada kayak donat gitu tapi udah aku makan, terus lupa belum videoin, udah aku makan duluan. Terus ini sayur kayak capcay gitu ya, tumis lah ya, sama ini ikan seperti biasa. Ini sambal, ini buah, ini buahnya. Nah terus ini makan siang. Makan siang itu, aduh please deh bucis lagi. Ini sayur apa ya, tumis juga. Ini kayaknya ikan, ini rolade kayaknya nih. Terus ini bihun, udah mana sih itu, sama buah ya. Ini kebetulan hari ini aku tidur bangunnya siang banget, jadi dua-duanya udah ada di sini, udah numpuk, tapi aku belum makan. Jadi ini aku makan dulu ya. Ini adalah makan malam hari ke 5 hari. Dan ini sepertinya bakalan jadi menu favorit aku karena ada kerupuk. Soalnya aku anak kerupuk banget gitu. Terus ini kayaknya ada apa sih? Kerupuk, pecel. Terus ini mungkin ikan yang ditepungin sama ayam, sayap ayam. Berhubung aku barusan selesai makan siang, jadi ini aku simpen dulu sampai nanti agak malaman sedikit. Semoga aja kerupuknya nggak melempem. Oke. Dan seperti biasa, buah, air, sendok, garpu, dan tisu. Terus udah gitu aku juga udah siap-siap barang. Ini udah aku packing. Ini baju kotor, ini makanan-makanan, terus yang isi koper juga itu udah kosong. Pokoknya udah tinggal masukin chargeran sama HP. Udah selesai. Jadi siap pulang ke rumah. Hore. Aku di sini mau sharing ke apa aja sih yang kita dapetin, fasilitas apa aja begitu kita masuk ke hotel. Itu yang pasti kita dapat makan 3 kali sehari. Terus nanti aku akan tunjukin makanan-makanan yang aku dapetin. Nanti aku akan taruh di sini atau di sini ya. Itu makanannya apa aja. Kalau menurut aku sih, kalau menurut aku dari rasa lumayan. Mungkin karena bayangan aku tuh kalau di Indonesia itu kan pedes ya. Tapi ternyata ini makanannya nggak terlalu pedes. Terus dikasih minum, terus sama apa ya? Ya kebutuhan basic lah hari-hari gitu. Terus sama kita dapat laundry 5 lembar per hari gitu. Jadi lumayan sih, maksudnya untuk kualitas, untuk sekelas gratisan ini termasuk lumayan dan layak gitu. Jadi kalau ada yang berita di luaran kalau harus bayar, mungkin yang bayar itu yang mereka nggak mau nulis surat pernyataan kali ya. Karena kita pada saat masuk ke hotel itu ada surat pernyataan yang harus kita tanda tangani di atas materai yang menyatakan bahwa kita berkeberatan untuk membiayai proses karantina ini gitu. Ya mungkin kalau mereka yang tidak merasa keberatan, mereka mampu, ya mungkin mereka lebih memilih untuk bayar gitu. Jadi kalau ada yang bilang bayar atau gratis, kalau dari pemerintah dan kita mau ngikutin dari aturan pemerintah, alurnya begitu, kita dapat fasilitas gratis. Dan menurut aku ini layak banget karena kamarku itu, ini kasurnya aja 3 orang bisa tidur di sini. Jadi termasuk luas
kamarnya itu tempat tidurnya tuh besar gitu. Terus enak lah pokoknya. TV-nya juga ada kayak TV kabel gitu. Terus apalagi ya, layanannya kalau kan kita nggak boleh keluar ya selama 5 hari ini, kita nggak boleh keluar kecuali untuk swab doang. Nah kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita tinggal telepon ke resepsionis. Nanti resepsionis itu yang akan mengarahkan orang untuk membantu kita. Misalnya kita butuh apalagi ya, terkadang kan kita orang butuh, misalnya kayak aku tadi butuh deodoran, terus aku butuh aku pikir di sini di Indonesia juga ada yang kayak alkohol semprot gitu, yang kayak hairspray gitu modelnya, tapi yang isinya alkohol 70% gitu. Aku pikir ada gitu, tadi aku nitip untuk dibeliin, ternyata nggak ada. Jadi yang kebutuhan yang kayak gitu kan memang bukan kebutuhan dasar sih, cuman karena kita yang pengen. Tadi aku udah nitip, ternyata tidak ada, ya udah. Jadi akhirnya aku harus ya pasrah aja, yang ada aja mau gimana lagi gitu. Jadi untuk fasilitas kalau menurut aku oke. Hari ini adalah hari terakhir aku di hotel, di karantina. Aku udah persiapan mau pulang, udah siap-siap, kopernya udah rapi-rapin sedikit. Tadi tuh koper udah siap, tinggal tunggu kedatangan mama sama papa. Mereka udah di jalan, katanya macet sih gitu. Nanti aku akan bikin video juga sekilas pandang perjalanan mulai dari hotel sampai ke Bogor, sampai ke rumah gitu ya. Bagaimana kondisinya di perjalanan, nanti ada laporan sekilas pandangnya begitu. Jadi puji Tuhan semua hasilnya negatif, makanya aku hari ini udah bisa pulang gitu. Dan semoga juga besok urusan bisa beres sebelum akhirnya aku bisa berlibur jalan-jalan gitu ya. Jadi nanti aku kasih laporan di perjalanan lagi ya. Ya, estoy en camino para ir a mi casa, pero bueno, un atasco como siempre Jakarta, pero bueno, lo importante es ya encuentro con mis padres.